Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lulu Asriani dari Prodi PG PAUD Regular Plus dengan NIM 18620500101. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang kecerdasan naturalis dan cara mengembangkannya sebagai tugas UTS semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Weneng Rahayu MPD. Adapun isi PPT yang akan saya paparkan adalah pendahuluan, pengertian kecerdasan naturalis, karakteristik kecerdasan naturalis, ciri anak yang memiliki kecerdasan naturalis, tingkah laku anak dengan kecerdasan naturalis, stimulasi kecerdasan naturalis, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan naturalis, model pembelajaran yang tepat untuk kecerdasan naturalis, tokoh dengan kecerdasan naturalis, dan kesimpulan. Sekarang pendahuluan. Kecerdasan naturalis didefinisikan oleh Howard Gardner sebagai kemampuan mengenali, melihat perbedaan, menggolongkan dan mengkategorikan apa yang dilihat atau dijumpai di alam atau di lingkungannya. Anak yang memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan mengenali pola, menangkap persepsi sensor melalui seluruh panca inderanya, juga melakukan pemisahan dan mengklasifikasikan objek. Adapun pengertian dari kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan naturalis adalah salah satu dari teori Howard Gardner, yaitu salah satu dari macam-macam kecerdasan yang ada dalam buah pikirannya, mengenai 9 macam multi-level intelligence. Hal ini menunjukkan seberapa sensitif seseorang terhadap alam dan dunia di sekelilingnya. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan naturalis biasanya tertarik kepada aktivitas seperti menanam tanaman, memelihara binatang, atau tertarik mempelajari tentang dunia. Karakteristik kecerdasan naturalis. Kombinasi dari konstruksi mental dan kognitif yang membedakan kecerdasan naturalis dari intelijensi lainnya, seperti kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, dan kecerdasan kinestetik, yaitu orientasi pada atribut, yaitu kemampuan untuk menemukan ciri yang umum di antara banyak hal. Kemudian kategorisasi, kemampuan untuk mengidentifikasi atau memberi kategori melalui atribut atau karakteristik tertentu. Penalaran hierarkis, yaitu kemampuan untuk mengurutkan berbagai item berdasarkan makna atau hubungan. Memori skematik, yaitu kemampuan untuk menginternalisasi dan mengingat informasi berdasarkan atribut dan tingkatan klasifikasi. Kemudian orientasi alami, yaitu kemampuan mengidentifikasi organisme hidup dan lingkungannya yang dapat menumbuhkan perspektif yang unik atau kemampuan berempati. Sekarang, ciri anak yang memiliki kecerdasan naturalis, yaitu anak memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan bahkan seringkali mampu menemukan sesuatu yang tidak diamati oleh orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan ini bisa mengamati perbedaan dan persamaan yang terdapat pada tumbuhan atau hewan yang ada di sekitarnya. Anak dengan kecerdasan naturalis ini juga bisa mengingat dengan sangat baik hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Biasanya, anak dengan kecerdasan ini menyukai hewan. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini akan banyak berbicara tentang fenomena alam. Tingkah laku anak dengan kecerdasan naturalis. Biasanya mereka senang bermain di luar dan mengotori tangannya. Mereka menghabiskan waktu bereksplorasi di alam, meneliti bebatuan, tanah, air, dan pasir. Mereka senang mengamati awan, matahari terbenam, dan menghitung jumlah warna pada pelangi yang dilihatnya. Mereka tertarik pada fase-fase bulan, serta mempelajari misteri dan pola yang ada pada langit malam. Mereka tahu jika ada orang atau hewan peliharaan yang berada dalam kondisi kurang baik. Sering berpikir kritis mengenai hal-hal yang mereka lihat dan banyak bertanya mengenai suatu hal yang sedih. Adapun stimulasi untuk kecerdasan naturalis, yaitu guru dapat mengajak anak untuk dapat menikmati alam terbuka dan mengamatinya. Misalnya, pembelajar dapat dilakukan di luar kelas. Guru dapat menciptakan permainan yang berkaitan dengan unsur-unsur alam seperti membandingkan bentuk, bunga, buah, ataupun daun. Guru juga dapat menyediakan materi yang tepat terkait cara berpikir naturalis, seperti menyiram bunga, menanam tanaman, dan mengamati pertumbuhannya. Ini berfungsi untuk melatih anak agar peka terhadap lingkungan. Memberi anak tanggung jawab untuk memelihara hewan dengan memiliki hewan peliharaan. Anak akan dilatih tanggung jawabnya dalam merawat hewan tersebut. Ajak anak untuk pergi ke kebun binatang atau taman wisata.
Mengunjungi kebun binatang dan taman wisata akan membuat anak mengenal lebih banyak hewan dan tumbuhan. Biarkan ia mengeksplorasi pengetahuannya. Dan juga ajak anak melakukan kemah literasi. Anak ajak untuk menggambar dengan tema alam sekitar. Menggambar dan mewarnai bisa menjadi stimulasi kecerdasan visual spasial. Sekarang bagaimana cara mengembangkan kecerdasan naturalis? Yaitu dengan cara 1. Menggambar pemandangan alam atau memotretnya, 2. Memelihara dan merawat binatang peliharaan, 3. Melakukan kegiatan belajar di tempat terbuka, 4. Kunjungan ke alam, misalnya taman, pegunungan, atau hutan. 5. Mempelajari peristiwa alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lainnya. 6. Mengamati suhu udara dan perubahannya termasuk cuaca. 7. Mempelajari kehidupan di alam liar. 8. Belajar mengenai pengaruh perbuatan manusia terhadap alam. 9. Belajar bercocok tanam. 10. Bermain di luar rumah seperti taman atau halaman rumah. 11. Membuat kerajinan tangan berbahan dasar alam. 12. Mengunjungi tempat perlindungan hewan atau tanaman. 13. Mengunjungi museum yang berkaitan dengan alam. 14. Mengamati tingkah laku hewan. 15. Berlatih menggunakan alat-alat untuk mengamati dan model pembelajaran yang tepat bagi kecerdasan naturalis, yaitu mengamati, menggunakan indera anak untuk mengamati lingkungannya dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan, serta dengan bantuan alat-alat penunjang. Mencatat hasil pengamatan, yaitu membuat catatan tentang apa yang sudah dipelajari, sangat penting agar anak-anak dapat menjadikannya sebagai bahan referensi untuk aktivitas mereka yang akan datang, termasuk pendokumentasian gambar, foto, tulisan, bahkan benda-benda dalam alam. Kemudian mengklasifikasi, yaitu termasuk dalam kegiatan berdasarkan catatan serta hasil pengamatan yang dibuat. Anak dapat menggolongkan atau mengkategorikan tiap-tiap materi yang sudah dipelajarinya. Lalu bekerja di luar ruangan, yaitu merupakan praktek langsung dari apa yang sudah dipelajari oleh anak agar dapat mengetahui bagaimana rasanya dan mendapatkan pengalaman secara nyata mengenai alam dan lingkungan. Tokoh dengan kecerdasan naturalis, yaitu E.O. Wilson. Ia adalah tokoh naturalis paling terkemuka, penemu ilmu sosiobiologi, dan menulis buku pemenang Pulitzer yang menjelaskan bagaimana semut menciptakan struktur sosial, organisasi, dan hierarki, suatu sifat yang awalnya dikira hanya dimiliki. Kemudian kita sudah sampai pada kesimpulan. Apabila seorang anak telah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah seseorang yang memiliki bakat cerdas alam atau kecerdasan naturalis, maka yang perlu dilakukan orang tua untuk memfasilitasi kemampuan anak agar dapat semakin berkembang. Kecerdasan dalam teori multiple intelligence tersebut yang diperlukan hanyalah bimbingan serta arahan yang tepat dari orang tua dan guru. Misalnya dengan cara meningkatkan kecerdasan emosional anak agar kecerdasan alam yang dimiliki dipergunakan untuk hal yang positif saja. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.